dibawa pulang ke orang pinter. Nah, kata orang pinter itu ya karena ikan gabus itu, tapi harus diganti. Oke, halo sahabat Hura, kembali lagi bersama saya Fani Christian di channel Hura Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada hura-hara. Narasumber kita kali ini spesial nih, karena beliau ini merupakan anggota baru di tim Supernatural Hura Horor sebagai mediator, dan beliau akan menceritakan pengalamannya selama mendalami ilmu kebatinan. Oke, kita langsung sapa aja narasumber yang ada di samping kita ini nih. Oke, selamat malam Om Heri ya. Malam ya. Oke, Om Heri ini untuk sehari-harinya profesinya ngapain nih Om? Sebagai mekanik sepeda motor. Mekanik sepeda motor, Ya. berarti otomotif ya Om ya? Otomotif, Oke, ya. nah dan sebelumnya makasih nih udah mau Ya. podcast di Hura Horor nih. Jadi Om Heri ini salah satu, bukan anggota ya, jadi tim baru dari Hura Horor. Beliau ini spesialis mediator, jadi sama kayak Kang Agus. Nah oke, untuk Om Heri nih kisi-kisi untuk cerita hari ini apa nih Om? Ya, mendalami. Kisi-kisinya aja. Mendalami istilahnya awal mula saya bisa terjun ke kebatinan. Oke, nah mungkin penasaran nih sahabat Hura nih. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, di-share, di komen, di like, serta aktifin lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan video baru dari Hura Horor. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Awal mula saya istilahnya aja mendalami kebatinan itu karena nenek saya itu meninggal yang nggak wajar. Ya, awal mulanya dia ngejala ikan dari situ. Nah, kebetulan dapat ikan lah dari situ itu kan, satu ikan gabus yang gede. Nah, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah itu di apa? Kalau inilah disembelih atau gimana kan? Pas kepalanya. Ya. Nah, dari kepalanya itu digoreng lah istilahnya kan. Nah, sudah digoreng itu dalam waktu 2 hari 3 hari sakit. Pas Ini pada tahun berapa ini Om? 2012 kalau 2012. Nah, begitu jatuh sakit, bagian kepalanya itu ya langsunglah dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ada hampir seminggu, tapi nggak ada perubahan, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, sesudah di rumah sakit, di ronsen lah, di bagian kepalanya itu nggak ada apa-apa. Clear gitu ya? Clear ya, cuman ya kayak orang yang nggak sadar dianya, nenek saya itu. Nah, dibawa pulang ke orang pinter. Nah, kata orang pinter itu ya karena ikan gabus itu, tapi harus diganti, bukan diganti sama nyawa ya, tapi diganti sama ikan. Nah, diganti ikan, dijeburi lagi ke situ gitu. Tapi tetap ikan dimasukin, selang berapa hari ya, tuh nenek saya meninggal. Ya. Nah, dan itu pada tahun yang sama Om? Tahun yang sama. 2012 ya Om? Ya. Ya, singkat cerita, saya mendalami lah, pengen tahu juga kan, karena nenek saya istilahnya meninggalnya nggak wajar. Takutnya ke keluarga yang lain juga kan kena istilahnya kayak gitu lagi. Nah, saya mendalami lah kebatinan, pengen tahu istilahnya dalam hal spiritual itu kayak gimana.
berguru atau gimana lah ya, ke sana ke sini, tapi mengambil sisi baiknya. Dari sini dapat apa, ilmu apa, dari sini dapat ilmu apa gitu. Berarti sempat keliling juga gitu Om. Iya. Jawa Barat atau mungkin Masih daerah Subang. masih daerah Iya. Kabupaten Subang. Nah itu tuh untuk jarak dari pas setelah nenek meninggal, itu Iya. jaraknya berapa lama Om? Ke Om pas pertama belajar kebatinan itu? Ya paling jarak setahunan. Jarak 1, oh berarti 2013-nya Om langsung Ya. cari-cari guru mungkin Iya, bisa disebut saya gitu ya. jadi istilahnya ketarik lah dalam hal seperti itu. Jadi bisa juga istilahnya kan ada yang orang yang sakit, dari positifnya itu kan dari saya berguru istilahnya dalam kebatinan bisa nyembuhin orang yang sakit karena hal yang nggak wajar gitu. Nah itu untuk belajarnya berapa lama itu? Ya 1 tahun kesini aja. Dari 13 langsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dan sampai sekarang detik ini pun masih Ya masih mendalami, istilahnya mendalami terus-terus. wah, ngeri juga sebetulnya. Ya. Kalau dari guru yang pertama itu dari istilahnya gabung ke paguyuban, namanya Kemang Cangkok. Nah dari situ yang saya gurui itu kebetulan seorang cewek, tapi udah tua. Nah kebetulan saya itu ke beliau menganggap ibu kedua. Ya dari situ saya itu kebuka dalam arti kebuka apa kehidupan saya itu seperti apa, terus yang ada di dalam tubuh saya itu ada apa, kayak gitu. Dan terus belajar ya kan, beliau istilahnya banyak lah istilahnya pasien yang mau sembuh istilahnya kan kayak gitu, sambil belajar juga ikut ya. Jadi ikut belajar dari di situ. kebatinan ya, jadi ikut menerawang, oh ini yang sakitnya itu karena apa, ada makhluk apa gitu. Kadang-kadang ada pas lagi menerawang, kadang yang pasiennya itu kesurupan ya. Ngeri juga. Jadi saya istilahnya membantu menyembuhkan juga gitu, kayak gitu gitu. Jadi belajar seperti itu Ya, di guru yang pertama mungkin. Ya, yang pertama itu dari hal kebatinan. Ya dari sana sih kalau kebatinan. Jadi dari guru yang pertama pun di situ udah belajar banyak. Ya. Tapi dia sempat dari apa? Setelah itu sempat ada guru kedua mungkin? Ada, kalau guru kedua ada juga. Mungkin kalau yang di guru kedua seperti apa itu? Kalau kedua itu kebanyakan yang namanya cowok kan, pasti ke cewek. Ya, dalam artian pengasihan, ilmu pengasihan. Mungkin kalau yang bisa disebut pelet mungkin. Iya, ada. Asik nih. Kayaknya kalau untuk ngobrolnya kita di luar kamera aja kayaknya. Ya, dalam hal pelet itu ada bisa usaha juga. Dalam artian ya masuk ke dalam arti kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Kalau ngobrol sama beliau itu dari jam 9 nyampe jam 1 jam 2 itu ngobrolnya banyak gitu kan. Tapi kalau untuk yang di guru yang kedua nih Om, mungkin saya langsung nanya aja kali ya biar lebih enak gitu. Ya. Apakah ada begitu belajar kan kata Om Heri tadi kan pengasihan gitu kan, terus untuk jualan juga bisa kan mungkin. Ya. Pernah nggak sih dicoba gitu? Pernah. Untuk pengasihan yang mungkin yang ke cewek mungkin ya? Ya pernah juga waktu dulu. Dan hasilnya? Hasilnya ya lumayan juga. Itu sempat nempel juga ya, gitu. Banyak juga jadi amalan pengasihannya itu ada beberapa gitu. Yang satunya misalnya ada ya satu nih. Ya saya coba. Dan cobanya di wirid. Puasa juga, dibeli puasa. Soalnya kita juga di horor juga sempat ada narasumber yang semar mesem itu ya. Mungkin nggak beda jauh kayak gitu. Iya, semar mesem ada pengasihannya juga. Ngeri banget nih. Ya coba-coba ya sebetulnya. Ini kan cuman pokoknya ambil positifnya, buang aja lah negatifnya gitu kan. Kalau ini bisa dilanjut Om Heri gitu. Ya kalau saya kan istilahnya pengasihan itu karena anak saya laki-laki. Ya mungkin buat diturunin. Jadi yang gitu juga bisa turun menurun ya Om. Iya,
jangan sampai seperti saya lah gitu. Oke, jadi buat Berburu pembelajaran kesana ke juga. sini, mending kalau sama istilahnya ada sama orang tua ya ke anaknya gitu. Seperti itu sih. Terus kalau untuk pertama kan tadi kebatinan mungkin yang langsung kebuka di situ. Terus yang kedua mungkin guru yang kedua tuh lebih dominan ke yang pengasihan kayak Pengasihan kayak ya kehidupan sehari-hari tadi. sih, sama kita buat penghasilan kayak gimana sih supaya penghasilan kita tuh lebih ringan. Dari dua guru aja udah paket komplit ya Om ya. Iya. Tapi apakah ada guru yang ketiga ini Om? Ada yang ketiga. Itu lebih horor lagi yang ketiga. Oke nih. Mungkin saya penasaran juga sama guru yang ketiga ini. Kalau yang guru yang ketiga gimana itu? Kalau yang ketiga itu lebih dominan ke istilahnya dia lebih ke kasar ininya. Jadi kayak ilmu santet kayak gitu. Gitu. Kayak ilmu santet kayak gitu. Pokoknya ya kalau guru yang ketiga misalnya kita pasang susuk, dia bisa ambil. Oke, berarti di pembersihan juga dia bisa. Guru yang ketiga mungkin ini kayak ya lebih horor, lebih ke negatif juga mungkin ya. Cuma negatif ada, positifnya ada. Karena ya soalnya sajennya itu ada ininya gimana, itu lebih horor lagi. Pernah sempat kayak gini, dia melakukan spiritual, dia makan ayam yang hidup. Anjing, ngeri sih itu. Iya. Dia makan ayam hidup dari depan mata saya. Tapi kelihatan sama saya itu dia bukan dia. Dia itu. Oke. Jadi sosok darahnya gitu. di itu. Matinya ayam itu saya tahu. Dengaran. Depan mata. Anjir, gila sih. Itu guru yang ketiga ya? Itu yang ketiga. Anjing, ngeri sih ini guys. Kalau yang ketiga sih baru-baru sih. Tapi kalau di luar yang ketiga mungkin ada lagi Om? Nggak ada kayaknya. Cuma 3 yang kepake sama saya itu. Oke, tapi kalau untuk yang guru yang ketiga nih Om, pernah nggak Om Heri itu ngelakuin hal seperti itu gitu? Nggak pernah. Nggak pernah, mungkin saya kan cuma pembelajaran doang. Pembelajaran mungkin. Saya cuma pengajian juga sih. Kalau hal-hal yang itu sisi negatifnya aja. Wah, ngeri sih. Yang kayak gitu nggak saya pakai. Berarti emang paket komplit sahabat horor ya. Guru yang pertama tadi mungkin kebatinan ya, saya ulangi lagi nih. Yeah. Terus guru untuk yang kedua itu pengasihan. Dan kata lain bisa pelet, bisa untuk kita usaha gitu, dagang. Dan yang lebih ekstrim ini yang ketiga. Yang ketiga yang ekstrim. Si ilmunya tuh bisa dipakai. Wah, ngirim kulkas di dalam sahabat horor gitu. Ya, ngeri. Mungkin sambil di ngopi-ngopi dulu, santai aja, santai. Ayo. Ngopi dulu ya. Gara-gara kebatinan nih. Dan itu disebabkan semua karena gara-gara nenek meninggal gitu ya. Karena nenek, awal mula dari nenek meninggal, saya punya pengalaman yang lebih gitu. Nah oke, nih kita balik lagi ke masalah almarhumah nenek ya Om ya. Nah itu kan kata sempat nanya gitu kan ke orang pintar atau paranormal ya. Kan paranormalnya bilang harus diganti dengan ikan lagi. Nah itu pas diganti dengan ikan, apakah itu ikan yang sama atau yang berbeda Om? Berbeda. Saya yang satu ikan gabus, yang pertama dapat yang itu, yang digantinya itu ikan lele. Tapi ikan lele yang gede juga. Ya mungkin yang dari sosok ikan gabus itu mungkin nggak terima aja, mungkin. Jadi nggak bisa diganti sama apa-apa. Ya digantinya nyawa. Gitu. Sempat sedih juga sih, soalnya dia nenek. Bagi saya sih nenek yang paling sayang gitu kan. Dia meninggal tragis kayak gitu dari ikan. Iya. Akhirnya saya mendalami, jangan sampai gitu kan dari keluarga saya yang lain kejadian sampai seperti itu. Jadi sebelum ada kejadian kayak gitu, kita masih bisa bantu. Kalau saya istilahnya bisa melihat apa ini hewan yang ada penunggunya atau enggak gitu, kayak gitu. Hewan juga. Ya hati-hati kalau hewan ya. Kalau misalnya kadang-kadang ular juga ada ya kalau ke rumah ya. Hati-hati kalau ada istilahnya ular atau apa, jangan sampai, atau istilahnya hari-hari yang sakral jangan sampai dimatiin, di ini aja suruh keluar ya, justru keluar ya. Takutnya itu kiriman dari orang atau gimana.
Yang kalau dari guru pertama saya ikut-ikut ya membah rumah. Yang seperti apa sesajennya itu saya tahu. Ya, tahu semua. Oh, ini jadi ikut menerawang juga. Oh, ini rumahnya itu dulunya itu kayak gimana sih, ada apa sih dalam rumahnya itu. Jadi flashback mungkin ya Om. Jadi Iya, bisa lihat ke belakang, kejadian belakang atau ini gimana jadi sih. ini Pak emang sama kayak Ya, Immanuel, ya. betul dari host misalnya kita di YouTube juga sama gitu. Flashbacknya ke belakang. Ke belakang, ya. Jadi sini ada apa gitu kan? Ya, jadi istilahnya kita melihat bukan dari mata kita. Jadi saya tuh melihat dari kebatinan itu. Jadi seperti ada yang kesurupan atau gimana, kita pakai kebatinan itu kita bisa melihat sosoknya itu apa, mukanya kayak gimana atau gimana itu saya tahu. Kalau yang lagi parahnya itu yang baunya bau amis darah, mual. Kalau yang itu. Jadi Om Heri cukup dengan kalau misalkan ada yang kerasukan gitu ya? Iya. Cukup dipegang, Om Heri udah tahu gitu. Udah tahu, iya. Iya ini. Iya. Kalau misalkan ada yang kesurupan tinggal dipegang Om Heri. Sudah tahu sama. Iya. Kang Agus nih. Ya sempat istilahnya ada yang manggil tapi rekan dekat aja. Jadi saya istilahnya nggak mendalami itu, nggak jadi orang spiritual kayak yang lain. Itu ya saya dibutuhkan kalau saya selagi bisa, saya bisa lagi kalau melihat sosok ya. Jadi istilahnya saya nggak bisa melihat itu karena yang kedua guru itu ada satu amalan itu yang nggak akan pernah melihat sosok itu, tapi ngerasakan melihat kebatinan itu bisa. Jadi jarak saya misalnya dari sana ya 5 meteran, kalau ini dia nggak bisa, dia panas, dia langsung ini nolak ya, bisa seperti itu sama ya. Sampai sekarang, dulu itu penakut, waktu kecil penakut banget. Ketika mendalami hal spiritual kayak gini berani banget ya. Mau ya gimana, seangker-angker gimana ya terabas aja. Nggak ada takut sekarang. Tapi emang sih yang dipelajari sama dari paket komplit sih Om. Ya, paket komplit itu kebutuhan keseharian gitu, kebutuhan itu semua orang. Kenapa kita calling Om Heri itu karena beliau emang punya kelebihan yang luar biasa gitu, yang jarang orang lain punya. Ya, gitu jarang. Ya. Kalau misalkan kenapa Om Heri kita jadikan mediator? Karena kadang kalau untuk Kang Agus sendirian, ya, kadang kan yang dari situ ada yang biasa, gede, ada yang biasa ya. Nah kebetulan dari guru yang pertama itu sosoknya itu jadi masuknya itu instan. Jadi begitu istilahnya kita menerawang, nah dia itu masuk. Ya saya persilakan seperti itu. Jadi yang masuk itu yang gede-gede terus, iya gede-gede terus semua. Iya, jadi udah terbiasa. Oke nih sahabat Hurara, pertamanya juga saya nggak tahu nih kalau misalkan Om Heri ini atau ya beliau ini punya kemampuan seperti itu. Cuman emang kenapa ya jadi feeling Immanuel tuh mungkin kuat begini Om Heri ya. Mungkin emang kadang kan yang pertama ngabarnya kan dari Immanuel juga kan ya, iya. Waktu ya karena mungkin saya ikut sama Kang Lespati Sabda Alam gitu, Kang Asep. Saya juga sempat nggak juga kalau misalkan Om Heri ini pernah ikut penelusuran bareng sama Asep atau Pak I Respati mungkin ya. Kalau ke Respati itu kita bertukar pikiran lebih ke situ. Jadi deket. Apa pas Immanuel bilang kan ini saya udah calling Om Heri katanya, yang waktu itu ikut sama Pak Asep. Saya gimana gitu kan. Karena emang dulu pernah Pak Asep bawa orang kan, karena bukan Om Heri kan ya. Pak ada juga satu kan. Terus saya bilang emang ada spesialnya mungkin gitu kan. Saya bilang sempat gitu sih Om. Jadi sempat negatif juga, jadi bilang bisa apa enggak gitu kan. Apalagi kita jadikan Immanuel bilang mediator. Gitu. Akhirnya kan pas begitu ketemu, pas begitu melihat oke sih ini.
ngeri nih untuk Oke nih Om Heri nih, mungkin saya punya nggak banyak sih kalau untuk pertanyaan Ya, ya. siap. Mungkin untuk yang pertama, Om Heri kan sejak gabung di Huru-Hara berapa kali sih pernah ikut syuting Om? Pas dari pertama masuk sampai sekarang? Kalau Kira-kira ada berapa kali ya? Om? 7 kali kalau nggak salah. 4. Kalau sama Kang Asep kan 2 kali. Oh, 7 ya, kali, iya. 7 kali guys. Iya. Selama Huru-Hara penelusuran dan pertama dari Om Heri masuk ya Om ya. Iya. Nah oke nih Om, menurut Om Heri nih, Hmm. lokasi mana sih Om yang paling angker selama kita syuting? Paling angker ya. Kalau yang paling angker itu saya rasa itu dari Pasir Cabe. Pasir Cabe nih Om. Ya, Kenapa yang sih, Om? kemarin. Kenapa sih Pasir Cabe Om? Karena istilahnya hawa energinya itu kuat banget. Oke, berarti yang di TPU kan Om Heri ikut ya? Ya, itu sampai sekarang masih penasaran juga ada apa aja gitu. Oke, dan mungkin untuk kisi-kisi nanti kita ada part 2-nya juga. Ya. TPU Pasir Cabe. Ya. Oke, jadi menurut Om Heri itu Pasir Cabe nih. Ya, Pasir Cabe yang kemarin tuh. Ada lagi nggak mungkin? Dua yang ketiga mungkin? Yang ini kemarin sih kayaknya dari Oh, apa jadi tadi toh. yang kilometer 112 itu. Iya. Itu ada penjaga gerbangnya itu yang ini. Yang saya bikin ini. Ngerinya itu. Yang ngerinya itu. Dan ada banyak sosok-sosok yang menangis. Karena emang di situ kan lokal lantas semua sih. Iya. Jadi saya sempat ngerasain juga terus sempat melihat juga emang banyak juga sih pas begitu kita mau Iya. penyempurnaan satu sosok Banyak itu. ya. Jadi, Yang lainnya nungguin itu semua, iya. ya. Nungguin semua. Berarti Pasir Cabe kilometer 112 Cipali ya Om ya. Iya, yang itu. Kalau yang lainnya sih masih terbilang ya masih biasa. Oke, dulu pas pertama di calling sama Immanuel itu gimana sih Om ceritanya Om? Sebelumnya udah apa punya feeling gitu udah, bakalan? udah ada feeling. Oke. Udah ada feeling juga. Istilahnya mungkin Kang Asep bahwa saya ikut, mungkin beliau mungkin ya suruh gabung juga gitu. Ya istilahnya sempat berpikir juga, istilahnya wah saya pasti nih suruh ikut Oke. gitu. Emang tadinya ikut sih juga. Pak Asep gitu. Ya kebetulan Immanuel ngabarin gitu kan butuh kru buat ikut tim. Nah itu pertamanya gimana sih Om? Ngechatnya? Immanuel Ngechatnya? pertama ngechatnya gimana? Pertama sih saya dari TikTok ya, lihat gitu kan. Butuh kru. Mas kosong nggak? Iya. Seperti itu. Terus Kosong nggak? akhirnya Ya, kebetulan kan kalau malam suka begadang, malam kan jarang tidur terus siang, sore lah gitu. Iya. Daripada nggak ada kegiatan ya ikut aja gitu kan istilahnya, tapi tertarik juga dalam hal spiritual kayak gitu, penelusuran, jadi memperdalam lagi. Iya. Dan pada akhirnya gabung. Pas hari itu di calling, pas Ya. hari itu juga Om Heri Juga, datang ya kalau nggak ya. salah ya. Tengah malam, sahabat Huru-Hara, demi kalian kita Ya. menghibur nih Om Heri malam-malam dari ya jarak sekitar 7 kilo 8 kilo ke sini ya Om ya. Lumayan Dari lah. bengkel. Ya. Wah, ngeri sih. Oke nih Om Heri, terima kasih nih sebelumnya udah mau Siap. cerita Sama masalah tadi masalah, ya. ilmu kebatinan kan pertama kenapa bisa belajar kebatinan karena emang awalnya gitu kan dari Awalnya, nenek ya Om dari ya. nenek. Karena neneknya Om Heri ini sih sakitnya nggak wajar ya Om ya. Wajar. Mungkin untuk sahabat Huru-Hara di rumah mungkin bisa bantu doa juga untuk Ya. neneknya Om Heri ya. Semoga amal ibadahnya diterima juga, terus diluaskan juga Ya. kuburnya ya Om ya. Oke, itulah Om Heri sahabat Huru-Hara, kru baru kita nih, dan mudah-mudahan akan terus tetap di Huru-Hara ya Om ya. Karena emang kita butuh Om Heri ini sebagai Siap. tameng dan Ya. mediator Mediator energi yang yang kuat gitu. Yang buat menguak misteri lebih dalam lagi. Oke, mungkin ada pesan-pesan Om buat sahabat Huru-Hara Om? Apa ya? Bebas pesannya. Apa? Mungkin yang tadi Om cerita aja pesannya. Pokoknya kalau apapun itu, siapapun itu gurunya, apapun itu ilmunya, mungkin ya Ya. walaupun itu yang agak buat
sahabat Huru-Hara, mungkin ya kalau di luar sana ada yang punya guru atau gimana itulah, ambil positifnya aja, jangan yang ambil negatifnya aja buat kehidupan sehari-hari, mungkin buat keselamatan juga. Ya banyak-banyak berdoa aja. Dan Ingatkan terus ya. keyakinan buat Sang Pencipta ya Allah Subhanahu wa taala, kita minta aja lebih-lebih ibadah gitu aja. Dan tingkatkan Sering keimanannya Om ya. tingkatkan keimanan. Oke nih, makasih nih Om Heri ya. Sekali Ya, lagi nih, aduh, pokoknya kalau untuk bahas Om Heri ini nggak ada habisnya guys. Ya, Karena emang beliau spesial banget gitu ya, kan. pengalamannya juga banyak juga. Pokoknya kalau misalkan diceritain di sini semuanya nggak Ya, akan habis. nggak bakalan, ya. Oke. Apa itu sahabat Huru-Hara, kesaksian atau cerita dari Om Heri ya. Mungkin akhir kata saya Fanny Christian pamit dan Om Heri juga pamit. See you di next video